Shalom, salam kader Siapotus, salam sehat. Pada saat ini kita akan belajar bersama melalui renungan Minggu Bina Muda, edisi 9 Agustus 2020. Sebelum mari kita minta pertolongan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan belajar meninggalkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan sertailah kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 30. Kejadian 37 ayat 12 sampai 30. Lembaga Alkitab memberi judul Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayah dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Mari engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah dan engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dan dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upah untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu katakan seekor binatang buas telah menikamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkannya dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya
kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf membawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalam. Lalu dikoyakannya lah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah itu? Amin. Shalom. Salam sehat untuk saudara-saudara. Bahan khotbah hari ini Iriko. Artinya, saudara-saudara, iri hati adalah sebuah perasaan emosi yang timbul dalam diri seseorang ketika ia tidak mampu memiliki sebuah keunggulan, prestasi, atau kekuasaan, bahkan mengharapkan apa yang dimiliki orang lain itu bisa hilang. Dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 30 berbicara tentang Yusuf dan saudara-saudara Yusuf, merupakan anak kesayangan dari Yakub. Hal ini yang menjadi pemicu timbulnya rasa iri hati dalam diri saudaranya. Saudara Yusuf berinisiatif untuk mencelakai, bahkan berniat untuk membunuhnya sampai menjualnya sebagai budak ke Mesir. Karena iri hati kepada saudara Yusuf, saudara Yusuf merupakan ajaran dari orang tuanya, bahkan perintah Tuhan untuk saling mengasihi saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang hidupnya selalu berada dalam suasana iri hati, kebencian terhadap sesama, maka orang tersebut akan selalu mencari untuk menjatuhkan orang lain. Orang lain seperti itu telah melupakan janji Tuhan, bahkan ia tidak menyadari janji Tuhan bahwa setiap orang memiliki berkat masing-masing. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita sebagai anak muda untuk hidup menjauh dari sikap iri hati. Dalam organisasi PPGT, terjadi di antara anggota PPGT hal ini yang akan membuat retaknya persekutuan dalam PPGT. Karena itu, saudara-saudara, mari saling menguatkan agar kita mampu menjaga diri dan sikap iri hati. Amin. Sebelum kita mengakhiri bina mula kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih atas waktu yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Bapa, berkati persekutuan kami, PPGT Klasis Kutai Timur. Berkati setiap pengurus, bahkan setiap
setiap kami yang menjadi bagian dari anggota PPGT. Berkati kami yang dalam pendidikan, pekerjaan, dalam proses pencarian pekerjaan, bahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkati masa muda kami, kiranya masa muda kami benar-benar kami pakai untuk menjadi pekerja di dalam-Mu. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.